Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Deni dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustaba. Waalaikumsalam Bang Deni. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Deni. Habib sehat Habib? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Habib ya. Amin, amin, amin. Baik, Habib, seperti biasa Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalam mutiaranya Imam Al-Haddad, Betul. Dan juga sebelumnya kita udah banyak banget ngebahas tentang kata mutiara beliau. Sekarang kita ngebahas apa nih, Bib? Nah, marhaba Bang Deni, siap. Sekarang kita masuk ke hikmah yang ketujuh ya, ketujuh. Yang hikmah yang sebelumnya kita bahas masalah tentang gana'ah dan juga manfaah. Sekarang ketujuh. Di sini berkata Imam Haddad, wagala antum baca dulu deh. Bismillah, antum baca dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Naza'al aqdaru man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Mumtaz. Qala naza'al aqdar man istaqbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Hadza ini hikmah yang keren Bang Deni, keren banget. Singkat tapi padat. Oke. Imam Haddad di sini membahas masalah ketika kita mencela. Kan nggak boleh tuh kan ya? Ya haram kita mencela orang, jelas. Mencemoohkan, mencela itu suatu akhlak yang buruk ya. Yang semestinya kita meninggalkan itu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, ma bu'istu sabbaban wala la'anan. Aku tidak diutus untuk mencaci maki orang, dan aku tidak diutus untuk mencela-cela orang, kata Nabi SAW. Oke. Berarti yang namanya celaan kepada orang lain ataupun cacian kepada orang lain itu suatu larangan, ya enggak? Betul. Dosa ya dosa. Tapi ada beberapa celaan yang sangat besar dosanya. Sampai-sampai dikatakan itu sebagai seorang yang telah lancang dengan godok dan godarnya Allah. Ini double dosanya ini. Double dosanya. Dosa celaan dan dosa kelancangannya kepada takdir Allah. Nah, apa itu? Nah, di sini Imam Haddad membahas yang nomor 2 ini. Celaan yang sangatlah besar dosanya sehingga dinobatkan sebagai orang yang lancang kepada Allah Ta'ala dalam takdirnya. Oke. Beliau berkata, naza'al aqdar. Sungguh telah lancang, sangat kurang ajar kepada al-aqdar, kepada ketentuan Allah. Siapa yang telah lancang itu? Manistaqbah, barang siapa yang menjelek-jelekkan min akhihi, dari saudaranya, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, apa-apa yang tidak masuk dalam kuasanya. Apa tuh kuasa? Nah, begini Bang Deni. Kalau seandainya, teman ini masalah celah-celah ini, muskilah ini. Kalau seandainya kita mencela orang, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Perkara itu emang perbuatannya. Dia yang membuat perbuatan buruk itu. Tamam. Kita celah. Ini suatu larangan. Tapi tidak dinobatkan dengan kelancangan, enggak. Karena itu memang perkara buruk itu adalah hasil daripada perbuatannya, kebiasaannya gitu. Dosa-dosa gitu sih. Tapi kalau seandainya yang kita jelek-jelekan itu bukan daripada hasil perbuatannya, perkara yang di luar kendalinya, kita jelek-jelekan dia dengan itu. Oh, itu dosanya double. Dosa mencela dan dosa kelancangan kepada takdir Allah. Karena perkara itu bukan perkara di kendalinya. Contohnya gimana? Contoh. Di zaman sekarang ada namanya body shaming. Ya enggak? Kebanyakan perihal body shaming masuk nomor 2 ini. Bahaya. Contoh jangan jauh-jauh. Menjelek-jelekan dengan warna kulit. Ya enggak? Satu, menjelek-jelekan orang dengan suku. Menjelek-jelekan dengan bodinya. Contohnya gitu. Entah panjang, entah pendek, ya enggak? Entah begini, entah begitu. Ketika kita menjelek-jelekan orang itu, contohnya warna kulit. Wah, ente warna kulit begini. Apakah dia punya leluasa untuk memilih warna kulitnya? Enggak kan? Ini di luar kontrolan ini. Kan dari sana gitu. Dari sananya begitu. Wah, ente orang ini nih dicela pakai suku atau pakai negara asal. Apakah dia kuasa untuk memilih negara asal dilahirkannya? Enggak juga. Ya enggak? Nah, ketika kita mencela orang dengan seperti itu, dosanya bahaya, double. Bukan cuma dosa celaan, tapi dosa kelancangan
atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti pemberian itu udah nggak bisa. Allahu Akbar. Iya. Ridholah dengan pemberian Allah. Tamam. Dan jangan mencela orang lain atas pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, ketika kita mencela orang lain atas pemberian itu, seakan-akan kita menyalahkan Allah atas pemberian itu. Iya. Enggak. Tapi kalau rasis gitu gimana tuh, Bib? Apa antara rasis? Rasis tuh misalkan kita ini milih-milih gitu, Bib. Maksudnya milih-milih, ini dia aja nih karena dia dari ini nggak usah deh. Nah, oke. Kalau masalah itu yang penting jangan timbul kalimat celaan. Gitu. Ya pastilah orang mau nikah, mau milih-milih, ya bagus. Enggak boleh merem asal comot aja, ya kagak. Milih-pilih yang dia suka. Dan itu enggak menentang suatu keridhaan, enggak. Pilih-pilih yang dia suka, pilih yang gini. Itu bagus. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah ketika dia mencela. Oke, contoh gini. Ketika ada orang nggak belajar, ya, bodoh. Kemudian ada orang mencelanya atas kebodohannya. Oke. Padahal dia bisa belajar, tapi nggak mau belajar. Dicela. Itu dosa. Dosa. Yang mencelanya dosa. Tapi cuma dapat satu dosa. Dosa cela, mencela. Karena perihal ilmu dan kebodohan itu bisa dihasilkan oleh dia. Dia sendiri yang membuat dirinya itu bodoh, nggak belajar. Masih bisa diperbaikin deh, Bib. Betul. Dia bisa memperbaikinya, tapi dia nggak mau. Ketika dia dicela, yang mencela salah, bukannya benar berarti nih. Kagak. Tetap salah juga dia. Tapi satu dosanya. Tapi kalau seandainya dia mencela dengan perkara yang bukan di atas kontrolnya, nggak bisa. Di luar area leluasanya. Aneh nggak bisa ngapa-ngapain kalau gini. Nah gitu. Dicela perkara itu. Oh, yang nyela dapat dua dosa. Pertama dosa celaan, kedua dosa menentang itu. Betul. Menentang takdir Allah Ta'ala. Udah ditentuin ke dia gitu. Betul, lancang dia. Berarti physicality itu maksudnya body kita itu nggak boleh dicela deh. Nah makanya ini di antara perkara yang di luar kendali kita tadi, physicality. Tapi kalau personality kayak sifat gitu tuh satu dosanya, tapi nggak boleh gitu. Nggak boleh juga sih. Nggak boleh juga. Tapi kalau buat artinya kayak ngebangkitin dia gitu, Bib. Maksudnya ini kadang-kadang orang kan harus ada trigger atau apa untuk bikin dia maju gitu, Bib. Nah itu namanya bukan celaan, Bang Deni. Bukan celaan namanya. Nasihat kah? Ataupun dorongan kah? Motivasi kah? Gitu. Tapi orang kadang-kadang nasihat sama celaan tuh agak mirip, Bib. Oh jangan lah, harus dibedakan, Bang Deni. Di antara yang membedakan antara keduanya adalah kalau nasihat itu kalau emang benar-benar mau nasihatin nih, bukan depan umum. Berduaan. Ini ikhlas dari hatinya, mau buat orang ini maju. Kalau depan umum berarti apa? An-nasihah bainal mala' fadhihah. Kalau dalam itu, cemoohan itu bukan nasihat namanya. Akhirnya apa yang adon akhirnya orang itu malu. Kadang-kadang dia ngaku dia salah, tapi gara-gara di depan orang dia nggak mau ngaku salah. Gara-gara depan orang, coba ente nasihatin sendiri berdua. Itu namanya nasihat. Bakal sadar dia dengan kesalahannya. Gitu. Tapi kalau ada orang kayak yang kemarin kita bahas kan, orang pendosa itu disebut sama Imam Adat kan ahli hikmah, Bib, gitu kan ya. Nah itu kalau kita mencela gitu boleh gak tuh, Bib? Itu gini. Orang sering ini. Bukan ahli hikmah namanya, orang-orang yang berada di dairatul hikmah. Di dalam lingkaran hikmah. Yang mana orang-orang akan mengambil hikmah pelajaran dari mereka. Yang berbuat dosa itu, Bib. Dairatul hikmah menjadi pelajaran bagi yang lain, itu artinya dairatul hikmah. Begitu, Bang Deni. Nah, jelas insyaallah ini. Jadi intinya, Bang Deni, bukan arti di sini kita membolehkan mencela ketika itu bukan physicality, bukan. Semua celaan nggak bagus. Tapi hanya saja bila mana celaan itu berhubungan langsung dengan perkara di luar kendali, dosanya gede banget. Bukan cuma dosa celaan, tapi dosa menantang takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu ringkasannya begitu. Tapi di zaman sekarang nih, Bib. Oke. Yang lagi ngetren itu yang fisikal itu sama dia bisa diinin, bisa diperbaikin. Kayak sekarang kan ada namanya dia diinfus, tadinya hitam jadi putih. Mukanya kayak gitu dosa gak? Itu ini lagi dibahas di dalam ilmu fikih, Bang Deni. Taghyir khalqillah. Ada beberapa perkara yang itu menandakan ketidakridhoannya dengan ketentuan Allah Ta'ala kepada dirinya. Iya, benar. Gitu. Itu bila mana ada perkara seperti itu bisa menjadi haram.
Bisa menjadi haram. Pasti dia sih nggak ini Bib, nggak apa sih namanya, nggak ridho karena dia kan kayak udah ngerubah dari itu dia. bentuknya badan itu haram Itu dia. Nggak semuanya, nggak di sini ada beberapa masalah-masalah Bang Denny itu dinobatkan sebagai haram karena itu ilahnya. Tapi nggak bisa kita membuat ilah ini umum disupport di setiap perubahan, enggak. Ya, kita kembali ke kalamnya fuqaha. Ketika mereka menyebutkan gigi contohnya, gigi dimajuin atau dimundurin, itu fuqaha mereka punya pembahasan masalah itu. Apalagi ngerubah kulit. Iya. Apalagi operasi plastik. Waduh, udah jauh banget. Baik Bib. Ya khair. Bib, makasih banyak nih Bib atas ilmunya Bib, dan juga nih masya Allah banget nih pembahasan dari kata Mutiara Imam Adat. Dan juga terima kasih banyak para pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara. Saksikan terus program acara ini bersama saya Muhammad Denny dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mujtaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.